Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Wartalisan Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Yang pertama, kebaktian pada hari ini Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021, GKI Wonosobo dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Bapak Antonius Ari Nasrani, sedangkan bakal Jemaat Kesenet dan Winong Sari dilayani oleh Bapak AR Dompas. Yang kedua, pada kebaktian Minggu tanggal 4 Juli tahun 2021 di Jemaat GKI Wonosobo akan dilayankan sakramen perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Mohon kepada anggota jemaat untuk dapat mempersiapkan diri menyambut undangan perjamuan kudus. Dengan catatan, anggota jemaat atau simpatisan yang akan mengikuti perjamuan kudus dimohon untuk terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada Penatua Dodi Kalbuadi dengan nomor WA 081 229 69191 dimulai hari ini, tanggal 27 Juni tahun 2021, dan dibatasi maksimal hanya 60 orang di setiap kebaktian. Yang ketiga, pada kebaktian Minggu 11 Juli tahun 2021, Majelis Jemaat GKI Wonosobo akan melayankan sakramen baptisan anak dan perjamuan kudus di Bajem Winong Sari dan Bajem Kesenet, yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono sebagai berikut. Yang nomor 1, bakal Jemaat Winong Sari pada pukul 7 atas nama Jevangelin Abigail Sebua, putri dari Bapak Medarman Sebua dan Ibu Nikadek Murniati, alamat Desa Winongsari Kaliwiro. Yang kedua, Tarendra Suwan Putra, putra dari Bapak Yahya Budiman dan Ibu Elis Dwi Rahmawati, alamat Sabrang RT 007 RW 001 Winongsari. Yang kedua, bakal Jemaat Kesenet pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, Ananda Wahyu Saputro Dani Kris Prihantoro, putra dari Bapak Nipan Sarjono dan Ibu Bianti, alamat Kesenet RT 002 RW 004 Besuki. Yang kedua, Ananda Joy Rahela Graciel Widodo, putri dari Bapak Sigit Widodo dan Ibu Eli Pujiati, alamat Kesenet RT 001 RW 004 Besuki. Yang ketiga, Ananda Adriela Lamueli Margareta, putri dari Bapak Sugirwan dan Ibu Hana Sukarti, alamat Kesenet RT 002 RW 004 Besuki. Yang keempat, Ananda Nastiti Lestari, putri dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Ike Wiji Lestari, alamat Genting RT 018 RW 002 Gumelar. Yang kelima, Ananda Sevanya Panji Pratama, putra dari Bapak Bejo Triadi dan Ibu Triwahyuningsih, alamat Genting Sari RT 018 RW 002 Gumelar. Yang keenam, Ananda Victory Anita Kristabel Farisa, putri dari Bapak Bejo Triadi dan Ibu Triwahyuningsih, alamat Genting Sari RT 018 RW 002 Gumelar. Yang keempat, pada kebaktian Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021 akan diadakan pelayanan sakramen perjamuan kudus untuk Bajem Tanjung Anom pukul 7 waktu Indonesia Barat dan Genting Sari pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Haryono. Yang kelima,
Jika Tuhan menghendaki dan bila tidak ada surat keberatan yang sah yang masuk ke majelis jemaat, maka akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah pada hari Jumat 16 Juli tahun 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di GKI Wonosobo, dilayani oleh Pendeta Emeritus Daniel Yaharyono antara saudari Dias Febriastuti Susanto, putri almarhum Bapak Untung Susanto, dan Ibu Musipah dengan saudara Nathanael Ardik Sugeng, C. putra almarhum Bapak Agus Raharjo, dan Ibu Ik Setianingsih. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan. Terima kasih. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan Jemaat GKI Wonosobo turut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Choa Eris, anggota Jemaat GKI Purwokerto dalam usia 94 tahun, ibunda dari Ibu Sujiarti, alamat Manglongsari pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin 21 Juni 2021 di Bong Jelegong, Wonosobo. Yang kedua, Bapak Setio Diharjo dalam usia 81 tahun, ayahanda dari Ibu Asyanti Pujinaini, alamat Dianti, Kadipaten Wonosobo, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2020 di TPU Dianti, Kadipaten Wonosobo. Yang ketujuh, telah dipanggil pulang ke rumah Bapa yang kekal dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, Ibu Daromi dalam usia 85 tahun, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Juni tahun 2021, alamat Bajem Winongsari. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 di TPU Winongsari, Wonosobo. Upacara pemakaman dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa tabah dan penghiburan kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan meneguhkan iman keluarga. Yang kedelapan, persidangan Majelis Klasis ke-22 GKI Klasis Magelang dengan SAEK Kapti Bangun Gereja diselenggarakan secara online melalui media Zoom pada hari Rabu 7 Juli tahun 2021 pukul 7.30 sampai pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Jemaat penerima GKI Soka Salatiga. Utusan Jemaat GKI Wonosobo, Penatua Obaja Nathanael Katompesi, Penatua Medarman Sebua, Penatua Dwi Susanto, Penatua Heru Subagio, Penatua Mei Ana. Mohon dukungan doa anggota jemaat simpatisan bagi persiapan dan pelaksanaan PMK ke-22 GKI Klasis Magelang agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang kesembilan, pada kebaktian Minggu 11 Juli pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan dilantik pengurus Kul Simeon Hana GKI Wonosobo masa pelayanan 11 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2023. Nama-nama dapat dibaca dalam warta cetak. Yang ke-10, persembahan hari ini, kotak merah untuk gereja, kotak biru untuk dana sekolah Kristen. Demikian jemaat yang terkasih, untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak yang sudah disediakan di meja depan pintu masuk gereja. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita mengawali kebaktian di penghujung bulan Juni ini dengan bangkit berdiri dan menyanyi dari NKB 42 bait yang pertama dan kedua.
Fajar menyingsing. Saudara, marilah kita memasuki ibadah di penghujung bulan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Banyak hal atau masalah ketika orang memasuki fase yang baru dalam kehidupannya. Banyak perubahan yang harus dihadapi, baik suka maupun duka. Tetapi Tuhan selalu memperhitungkan iman orang yang mau berjuang. Seperti dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara, tema minggu pada hari ini, jangan menyerah, meski tak mudah. Mari kita berdoa. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Engkau Sang Maha Tahu, sampai ke dalam sendi-sendi kehidupan ini. Segala sesuatu yang kami perbuat, baik yang berkenan kepadamu, dan juga yang mengecewakan Engkau.
Begitu banyak pelanggaran kami. Kami harus jujur pada saat ini, Bapak. Dosa yang kami perbuat dalam minggu ini justru lebih banyak dari kesengajaan kami, dari kesadaran kami. Ketika kami diperhadapkan dengan pilihan, ampuni kami. Kami selalu gagal untuk menyangkal diri, lebih menuruti keinginan nafsu kami. Bukannya Roh Kudus tidak mengingatkan kami dan menegur kami berkata, jangan. Kami memilih pura-pura tidak mendengar. Ampuni kami, Bapa. Kami tahu ibadah ini menjadi tidak berarti bila setiap kami tidak pernah menyesal. Bila tidak mengakui ini dengan penuh kesungguhan. Bila tidak membuka hati, memohon belas kasihan dan pengampunan-Mu. Ampuni kami Bapa. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami rindu untuk merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Hidup kami ibarat anak yang hilang yang ditemukan kembali oleh Bapa. Kami datang kepadamu. Kami rindu mendengarkan sapaan-Mu yang lembut dan manis itu. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, menjadi putih seperti salju. Berbahagialah engkau, karena pelanggaran-pelanggaranmu tidak diperhitungkan oleh Tuhan kepadamu. Aku telah membuang dosamu jauh ke dalam laut yang paling dalam. Telah melemparkannya sejauh timur dari barat. Berbahagialah engkau, karena aku telah membelimu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal. Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Sapaan itu yang kami dengar pada saat ini. Dan meyakinkan kami bahwasanya pengampunan itu ada pada kami. Dan engkau sendiri berkenan menjumpai kami dalam roh dan kebenaran. Dan memperhitungkan setiap persembahan tubuh kami yang kami sampaikan di dalam puji-pujian penyembahan ini. Sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Sertailah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri menerima berita anugerah dari Tuhan, saudara-saudara. Tuhan kita sungguh maha pengasih. Ia tidak segera menghukum hambanya yang melakukan pelanggaran. Ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya bersabda, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berilah salam damai kepada kita yang ada di dalam Tuhan ini. Marilah kita masih dalam ibadah ini dalam ramai Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut. Kasih
Jemaat dipersilakan duduk kembali, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan, kami menantikan Engkau menyapa kami. Kami rindu sabdamu. Sampaikanlah segala sesuatu yang menjadi isi hatimu untuk kami miliki dan kami lakukan dalam kehidupan ini. Sekaligus beritahukanlah kepada kami senjata kehidupan untuk selalu merasakan kasih-Mu, dan sekaligus juga untuk memampukan kami di dalam mensikapi kenyataan hidup yang terjadi dan kami hadapi ini. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Satu yang kami minta, berilah kami hikmat dan yang pengertian yang melampaui segala akal pikiran kami manusia yang terbatas, supaya kami mampu mengerti di dalam pengertian yang sederhana terjemahan kalimat kitab suci yang kami baca pada saat ini. Kami percaya ketika Engkau sendiri yang hadir untuk menuturkan kebenaran ini, kebangunan iman boleh kami alami. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, berbicaralah, kami merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari Injil Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 hingga 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes serta Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak itu tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, demikian pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia kita semua yang membaca firman Allah, yang mendengar, memelihara, serta melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara, begitu banyak orang di dunia ini tidak menyadari bahwasanya kita yang masih hidup di dunia ini sedang berada di arena pertandingan. Ungkapan bijak dari seorang Mother Teresa mengatakan, hidup itu adalah pertandingan, karena itu bertandinglah. Hidup itu adalah perjuangan, karena itu berjuanglah. Tetapi pada realita kehidupan tidak sedikit orang justru sebelum bertanding mengundurkan diri dari pertandingan itu. Sebelum berjuang sudah menyerah dengan alasan klasik, aku tidak mampu, situasi tidak memungkinkan, hanya membuang-buang waktu saja, hanya menghabiskan tenaga. Akhirnya jalan pintasnya, permainan pertandingan belum dimulai, justru sudah mundur dari arena pertandingan itu. Sudah menyerah. Tema minggu hari ini menarik. Jangan menyerah meski tak mudah. Bahkan dalam ungkapan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini, dia bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Wow. Ini Yesus sendiri yang menyampaikan itu kepada kita. Jangan takut, percaya saja. Jangan menyerah meski tak mudah. Mengapa tidak menyerah? Karena Allah yang kita sembah
Allah Maha Besar. Lebih besar dari segala masalahmu. Lebih besar dari segala persoalanmu. Lebih besar dari segala beban yang engkau alami, yang engkau hadapi pada saat ini. Ia sampaikan itu kepada Yairus dan kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan pendarahan ini. Jangan takut, percaya saja. Saudara, ada seorang anak sekolah minggu bertanya kepada ayahnya setelah pulang dari kelas sekolah minggu itu. Karena di sekolah minggu itu ia pernah mendengar cerita gurunya yang mengatakan, anak-anak, tidak boleh takut ya dalam menghadapi hidup ini, karena Tuhan kita itu maha besar. Ungkapan guru sekolah minggu ini terekam olehnya, dan dia malu bertanya kepada gurunya, apa arti Allah maha besar itu? Lalu sepulang ke rumah, ia bertemu dengan ayahnya. Ayah, aku mau bertanya. Kata bu guru di sekolah minggu, Tuhan itu maha besar. Sebesar apa sih Tuhan itu? Ya tentu saja bagi anak sekolah minggu istilah Tuhan maha besar itu sulit untuk dimengerti. Tapi mungkin juga kita yang hadir saat ini. Sulit memahami istilah Tuhan itu maha besar. Ayahnya setelah mendengarkan pertanyaan itu garu-garu kepala dan bingung. Bagaimana menjelaskan Tuhan itu maha besar dan sebesar apa. Ketika percakapan itu berlangsung, ada gemuruh dari langit. Lalu ia berkata kepada anaknya, anakku kamu dengar enggak suara gemuruh itu? Iya ayah, apa itu? Sembari dia menuntun tangan anaknya ke halaman rumah. Dan dia berkata, anakku lihatlah ke langit itu. Itu adalah pesawat. Engkau tahu enggak anakku? Pesawat itu besar. Dan bisa membawa orang itu ratusan orang. Dari satu negara ke negara lain. Dari satu kota ke kota lain. Anaknya kembali seperti ayahnya, garu-garu kepala juga. Masa sih ayah ngomongnya kok pesawat di langit itu besar, itu kecil ayah. Masa bilang pesawat itu besar, itu kecil, wong kadang kelihatan, kadang tidak kok. Ayahnya mencoba meyakinkan anaknya dan mengatakan, anakku, pesawat itu besar, percayalah kepada ayah. Saudara, saya mau tanya, kalau anaknya mengatakan pesawat yang dilihat di langit itu kecil, salah apa enggak? Salah enggak? Tidak. Tapi salah enggak kalau ayahnya mengatakan pesawat itu besar, salah enggak? Tidak. Ayahnya bergumul. Bagaimana menjelaskan kebesaran Tuhan itu kepada seorang anak kecil. Lalu suatu hari, ia membawa anaknya itu ke bandara. Ketika mereka sampai di bandara, cukup banyak pesawat di situ yang sedang mendarat. Lalu dia membawa anaknya itu dekat dengan bandara. Saudara, anaknya luar biasa kagetnya. Dan dia mengatakan, wow, pesawatnya besar. Papa benar. Lalu ia mulai masuk ke dalam bandara itu. Ia melihat deretan kursi yang ratusan tersusun rapi di dalamnya. Dan ia mengatakan, Papa benar. Pesawat itu besar. Saking senangnya, ia berselfie di pesawat itu. Dan sebagai bukti bahwasanya betul, pesawat itu besar. Saudara-saudara, kenapa anaknya baru percaya bahwasanya pesawat itu besar? Tahu jawabannya apa? Karena ia dekat dengan pesawat itu. Kapan engkau percaya Tuhan itu maha besar? Bila engkau dekat dengan Tuhan. Pastikan engkau memiliki keintiman dengannya. Dan ketika Tuhan mengatakan jangan takut, percaya saja. Jangan menyerah, meski tak mudah.
Ia sedang menunjukkan siapa dirinya kepadamu dan kepada saya. Ia maha besar dari setiap tantangan yang engkau hadapi pada saat ini. Itu tadi yang dimiliki oleh Yairus, yang memiliki juga pergumulan besar tadi. Dituliskan bahwasannya anaknya sedang kritis karena sakit. Anak satu-satunya, anaknya perempuan yang masih ABG itu sedang kritis. Bahkan di dalam bacaan tadi sudah ditangisi karena sudah terbujur kaku, sudah mati. Ini juga yang dimiliki oleh seorang perempuan yang 12 tahun mengalami penderitaan pendarahan itu. Sudah menghabiskan banyak dana untuk berobat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya pada zamannya. Tapi justru keadaannya semakin memburuk. Kehidupan mereka sudah berada di ujung tanduk. Ini masalah besar. Apa yang mereka lakukan? Saudara, yang pertama, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Yairus, ia bersujud di depan kaki Yesus Tuhan, sembari menyampaikan seluruh pergumulannya. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Ia memperkatakan imannya, mengucapkan imannya dan mengatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku percaya aku sembuh. Bagaimana untuk menjamah jubah Tuhan Yesus? Harus dekat dengan Tuhan Yesus. Apa dampaknya, saudara-saudara? Ketika mereka dekat kepada Tuhan Yesus, kepada Yairus yang anaknya sudah mati, sudah ditangisi tadi, dia mengatakan apa? Jangan takut, percaya saja. Dan dia mengatakan kepada anak yang usia 12 tahun itu yang sudah mati itu, bangunlah, yang mati dibangkitkan. Suasana duka berubah menjadi suasana kesukaan. Yairus yang kehilangan pengharapan menemukan kepastian itu. Kesedihannya berubah menjadi kesukaan. Mengapa, saudaraku? Karena mereka tidak hanya sekedar beriman kepada Yesus, tapi mereka mengucapkan iman itu. Asal aku dekat kepadanya, aku tertolong. Asalkan aku menjamah jubahnya, aku pasti sembuh. Sekarang ini begitu banyak orang yang beriman kepada Yesus, tapi sayangnya hanya berteriak dari jauh, Yesus Tuhan tolong aku, tapi tidak pernah dekat kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, ini pergumulanku. Tapi mereka jauh dari Tuhan. Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan ini, mereka memperkatakan iman itu. Iman yang hidup, iman yang aktif. Iman yang aktif itu, saudaraku, tidak hanya berjalan di tempat, tapi menghadapi sebuah terobosan-terobosan. Dan tidak mudah memang untuk mendekat kepada Tuhan. Paling tidak ada 2 alasan yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Yang pertama, ketika Yairus itu mengundang Tuhan hadir di rumahnya dan dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab yang kita baca pada saat ini tertulis bahwasanya banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang berbondong-bondong, banyak orang yang berdesak-desakan. Ini adalah rintangan. Bagaimana bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Situasi tidak memungkinkan. Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini tidak melihat situasi itu sebagai alasan untuk menjauh dari Tuhan. Tapi justru situasi itu menjadi pemicu yang memotivasi mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Di zaman sekarang justru
Kadang-kadang situasi menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Tuhan, bukan? Keadaan tidak memungkinkan, mencekam, mengerikan. Akhirnya banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita sedang berada di tengah-tengah wabah pandemi yang sangat menakutkan dan mencemaskan. Ini gelombang kedua. Indonesia saat ini sedang berada di tengah-tengah ombang pandemi itu. Semua tergeletak, terpapar. Tidak berdaya lagi ketika virus yang tidak kelihatan itu menerpa hidup ini. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Wajar kalau saya takut, khawatir, dan cemas. Lumrah, tidak salah. Saudara, saya sampaikan pesan pada saat ini. Jangan takut berlebihan. Ketakutan itu membuahkan kepanikan. Dan orang yang panik bisa kehilangan kendali hidup. Dan ketika kita memiliki rasa takut yang berlebihan, membuat justru imunitas kita menurun. Kalau imunitas tubuh ini menurun, begitu mudah penyakit itu menerpa hidup kita. Jadikanlah rasa takut yang engkau miliki pada saat ini sebagai motivasi bagimu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sama seperti Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan ini. Mereka takut akan kematian itu. Situasi tidak memungkinkan, mencekam. Tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan dengan mengatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Aku harus dekat kepada Tuhan. Manusia sudah memaksimalkan kemampuan dirinya dalam mengatasi kenyataan hidup ini. Tapi toh tidak pernah bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita mau lari kepada siapa? Gelombang pandemi ini menghantam keras seluruh aspek kehidupan. Engkau pada saat ini mungkin sedang dihantam oleh gelombang pandemi ini dalam masalah ekonomimu, pekerjaanmu, bisnismu, masalah sosialmu juga terancam dengan gelombang pandemi yang luar biasa ini. Saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh. Jangan panik. Jangan terlalu takut. Tapi hendaklah engkau menyerahkan seluruh kekhawatiranmu kepadanya. Jaga kesehatan. Iman dan imun harus berjalan beriringan. Iman kaitannya dengan kesehatan tubuh rohani, di mana firman Allah harus engkau rindukan. Imun kaitannya dengan kesehatan tubuh jasmanimu. Hadapi kenyataan hidup ini, jangan mengandalkan diri sendiri. Undang Tuhan sama seperti Yairus tadi. Di tengah-tengah masalahnya dia mengatakan, Tuhan, lihat anakku yang sudah hampir mati. Aku percaya Tuhan, ketika engkau menjamah anakku, ia sembuh dan selamat. Hal itu katakan saat ini terhadap setiap masalahmu. Tuhan, hadirlah di tengah masalahku pada saat ini. Engkau sebutkan itu. Dalam masalah kesehatanmu, Tuhan, aku sudah berusaha menjaga kesehatan ini dan berobat. Undang Tuhan. Tumbuhkan imunmu dan imanmu.
Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh siapapun, termasuk situasi yang mencekam saat ini. Sama seperti dalam bacaan kita pada hari ini. Keluarga Yairus mencoba mempengaruhi Tuhan Yesus dan Yairus sendiri. Mematahkan semangatnya, jangan menyibukkan Tuhan. Anakmu sudah mati, tidak ada pengharapan lagi. Tapi Yesus mengatakan apa? Jangan ikut aku lagi. Ayo Yairus, jalan. Jangan takut, percaya saja. Yang mati dihidupkan. Dan percaya pada saat ini, sesuatu yang engkau anggap sudah mati, tidak ada lagi harapan. Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi sesuatu yang menakjubkan di dalam kehidupan. Apa perkataan Tuhan Yesus yang terakhir itu? Hai anakku, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Saudaraku, ada seorang ayah bersama anaknya yang bernama si Iman menghampiri pendeta untuk konsultasi karena masalah kesehatannya. Ayah ini mengalami penderitaan yang tak kunjung sembuh. Lalu dia berkata kepada Pak Pendeta, Pak Pendeta, doakan aku supaya aku mengalami mujizat kesembuhan. Karena Pak Pendeta ini terkenal memang memiliki karunia penyembuhan. Lalu setelah ia bertemu dengan Pak Pendeta mengatakan apa kepadanya? Tuhan Yesus mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Lalu dia bertanya kepada ayah yang sedang sakit ini, kamu datang kemari sama siapa? Lalu dia bilang apa? Sama si Iman malah. Maka Pak Pendeta mengatakan, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Setelah mendengarkan itu, ayah ini berteriak-teriak, anakku, anakku, datang kemari. Bapak Ibu tahu siapa nama anaknya? Si Iman. Lalu dia berkata apa kepada anaknya? Kenapa enggak dari dulu bilang sama papa bahwa kamu bisa menyembuhkan? Secara mungkin seperti itu ya. Jadi iman kita itu yang menyembuhkan kita sendiri dalam kehidupan ini. Dan Yesus sendiri mengatakan juga di dalam kitab perjanjian lama itu ya. Dalam kitab Amsal itu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu hatinya siapa? Hati diri kita sendiri. Semangatnya siapa? Bukan semangat orang-orang yang di sekitar kita. Semangat diri sendiri. Bagaimana supaya kita tetap semangat? Saudara, ada kalanya memang kita menutup kuping terhadap suara-suara orang di sekitar kita. Ya, karena kadang-kadang suara orang di sekitar kita itu membuat kita kehilangan semangat. Tapi berfokuslah kepada suara Tuhan yang mengatakan, jangan menyerah. Aku tidak meninggalkan engkau. Aku tidak membiarkan engkau seperti anak yatim piatu. Karena itu saudaraku, jangan menyerah meski tak mudah. Dan saya mau sampaikan pada saat ini, sampaikanlah di dalam doamu dengan kalimat seperti ini. Tuhan, berilah aku bahu yang kuat untuk menghadapi masalahku. Tuhan, berilah aku mental yang kuat untuk mensikapi realita kehidupanku. Berilah aku bahu yang kuat untuk memikul bebanku. Jangan mengatakan, Tuhan, ambil masalahku. Tapi katakanlah, berilah aku bahu yang kuat untuk menghadapi beban yang pasti terjadi dalam kehidupanku. Jangan menyerah, meski tak mudah. Dan Yesus menyampaikan kepadamu pada saat ini, jangan takut, percaya saja. Percaya yang aktif, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mengundang Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Jangan mendengarkan mereka yang terkadang membuat kita kehilangan semangat. Fokuskan percayamu hanya kepada Tuhan. Dan pastikan pada saat ini Tuhan menyampaikan kepadamu, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Pada Minggu 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita menaikkan syafaat kita. Kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami sebagai suatu bangsa di tengah-tengah wabah pandemi yang menerpa bangsa ini. Banyak yang berjatuhan. Kami takut, kami khawatir. Tuhan, tolonglah kami. Kami tidak tahu sampai kapan Engkau mengizinkan wabah pandemi ini melanda dunia ini. Dan yang pasti kami meyakinkan diri kami, tidak ada seorang pun yang menjamin keselamatan kami selain daripada Engkau. Mampukan kami untuk menjadikan situasi yang di sekitar kami pada saat ini sebagai motivasi bagi kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Engkau tidak pernah terlambat ketika Engkau menyatakan pertolongan bagi setiap kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami dari suasana penuh ketakutan ini menjadi suasana
yang boleh dinikmati dengan rasa syukur oleh setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini kami berdoa untuk tenaga medis rumah sakit yang bekerja keras untuk menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID ini. Tuhan menganugerahkan kuasa kepada mereka melalui pengobatan, sehingga banyak saudara kami yang diselamatkan dari penyakit ini. Lindungi juga mereka ya Tuhan beserta keluarga. Dan kami juga berdoa untuk setiap unsur bangsa ini. Berilah kami kedewasaan dan hati yang bijaksana untuk mengindahkan setiap himbauan pemerintah di dalam menerapkan protokol kesehatan ini. Karena pemerintah yang ada adalah wakil Allah di dunia untuk memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan di GKI Wonosobo dan 4 bakal jemaatnya. Tuhan berkati kami semuanya, lindungi kami. Mampukan kami untuk selalu mengedepankan persekutuan yang intim dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Meskipun wabah pandemi ini belum bisa mengizinkan kami untuk leluasa seperti dulu lagi. Tetapi cinta kasih menjadi dasar yang mengikat kami untuk bertumbuh bersama di dalam Kristus Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani GKI Wonosobo, untuk Pendeta Emeritus Daniel Haryono, untuk Bapak R. Dompas, untuk Pak Obaja. Engkau senantiasa memberkati pelayanan hamba-hamba-Mu, memberi kesehatan. Hari demi hari Engkau terus menganugerahkan talenta karunia pelayanan, memakai mereka lebih heran lagi, sehingga banyak orang di dalam pelayanan yang mereka lakukan mengalami kebangunan iman, merasakan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Engkau mengenali kebutuhan hamba-hamba-Mu yang paling utama adalah kesehatan. Dan Tuhan cukupkan itu tepat pada waktunya. Demikian juga segenap majelis jemaat, para pelayan komisi-komisi badan pelayanan, para pelayan kebaktian, karyawan gereja. Tuhan senantiasa menyatukan derap kami di dalam melayani-Mu dengan porsi talenta yang ada pada kami. Dengan melihat bahwasannya hidup ini kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen dan yayasan yang menaunginya, Tuhan berkati. Demikian juga kami membawa di hadapan Tuhan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam suasana duka, untuk keluarga duka almarhumah Ibu Cho Eris, untuk keluarga duka almarhumah Ibu Daromi, keluarga duka almarhum Bapak Setio Diharjo. Tuhan hadir di tengah-tengah suasana duka yang mereka alami pada saat ini. Hanya Engkaulah yang sanggup menghibur mereka dan memampukan mereka untuk melihat pelangi kasih di balik suasana duka yang menerpa mereka. Kami juga berdoa untuk rencana kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah untuk Saudari Tias dan Saudara Nathanael Ardik Sugeng. Tuhan kiranya juga boleh mempersiapkan hati calon mempelai, sehingga pada hariannya mereka boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menghayati janji pernikahan mereka di hadapan-Mu. Dan kedepannya mereka menjadi keluarga yang melayani Tuhan, dan yang tetap setia dalam cinta kasih-Nya kepada suami, kepada istrinya. Berkati hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa di hadapan-Mu untuk seluruh saudara kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit, termasuk jemaat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, yang membawa di hadapan-Mu pergumulan mereka,
baik di dalam kesehatan, dalam masalah keuangan, ekonomi, masalah rumah tangga, masalah studi, masalah bisnis, pekerjaan mereka, cita-cita mereka yang hendak mau dicapai. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang selalu turut berperkara di dalam setiap perkara kami umat-Mu. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Banyak hal yang kami minta di dalam syafaat kami. Yang kami tahu, yang Engkau berikan adalah kebutuhan kami pada waktunya. Ajarlah kami tidak menyerah, meskipun tidak mudah. Mampukan kami tetap percaya. Dan iman kami, iman yang hidup, yang dihidupi oleh firman-Mu. Yang membawa kami keluar dari zona ketakutan kami. Kami keluar dari sana untuk menghampiri Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kesiapan hati kami di dalam perjamuan kudus. Engkau Sang Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Syafaat ini kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia ataupun dalam bentuk transfer melalui rekening bank pada saat ini. Adapun nas persembahan terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima yang demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Demikian firman yang mendasari pada saat ini. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Jikalau sampai saat ini Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami, hari lepas hari kami boleh melaksanakan aktivitas kami di dalam kami bekerja. Apapun pekerjaan kami, apapun profesi kami, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Mu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami diizinkan untuk mempersembahkan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan pada hari ini, baik melalui kotak persembahan maupun transfer bank. Tuhan, berkatilah persembahan kami dan pakailah agar dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui karya-karya dan persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila badai hidup menerpamu, percaya kepada janjinya.
Saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.